Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang masa kalian kita semua baik-baik selalu. Baik, saya menyapa kepada semuanya dengan sapaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan eh, kajian Al-Quran, kita sebut tafsir Al-Quran per halaman, dan kita sudah akan membahas halaman 9 surah Al-Baqarah juz 1. Baik saudara-saudara sekalian, seperti biasa sebelum kita membahas ayat-ayat Al-Quran, kita berdoa kepada Allah yang ada pada akhir surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rob, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa ataupun kami tersalah di dalam membahas, mencerna ayat-ayat-Mu yang sangat mulia. Baik, saudara sekalian yang berkesempatan untuk menyimak dan belajar bersama, silahkan dibuka halaman 9 surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-58 ya. Di awal halaman Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qulna dakhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu khittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kalau kita berikan terjemahan ya, terjemahan sekilas terjemahan, dan ingatlah ketika kami berkata udkhulu hazil qarya, masukilah negeri ini, dan makalah apa saja yang engkau kehendaki, dan masuklah ke pintu gerbangnya dengan hormat, dan berkata-katalah yang akrab. Naghfir lakum khatayakum, kami akan mengurai kesalahan-kesalahanmu, sengketa-sengketamu, wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan al-muhsinin, kebaikan-kebaikan pada al-muhsinin. Baik, saudara sekalian, kita akan coba mendalami kata demi kata, diksi demi diksi, dan kita akan mengambil bayan dari ayat-ayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iza qara'nahu fattabi' qur'anah tsumma inna 'alaina bayanah. Apabila kami berikan kandungan di dalam Al-Qur'an, kandungan kata, kandungan kalimat, kandungan ayat, maka ikutkanlah pada ayat-ayat yang lain, karena kamilah yang akan menjelaskan, bukan orang-orang yang menjelaskan, bukan guru-guru besar yang menjelaskan, tetapi ayat-ayatlah yang menjelaskan. Ayat menjelaskan ayat. Kemudian kunci memahami Al-Quran yang kedua setelah bayan tadi itu adalah sunai. Apa itu sunai? Yaitu padanan ya, pertidaksamaan ya. Jadi kalau bayan itu pada persamaannya, kalau sunai pada pertidaksamaannya, ada padanannya yang akan memperbandingkan ayat satu dengan yang lain, sehingga kita lebih dekat untuk mengetahui maksud dari sebuah ungkapan ayat. Baik, wa'iz qulna, jadi sama seperti pembahasan sebelumnya, waw disebut dengan waw istinaf, artinya waw yang masih menyambung ayat-ayat sebelumnya. Jadi ini masih terkait dengan Bani Israel. Ini terkait dengan kisah Bani Israel yang Allah tuturkan di awal-awal Al-Quran. Karena Israel memiliki sejarah besar ya di dalam kehidupan manusia. Jadi sampai-sampai Allah membagi manusia menjadi sunai, menjadi dua. Ada Bani Israel, ada Bani Adam. Baik, jadi waw adalah waw istinaf yang melanjutkan ayat sebelumnya. Ini masih Bani Israel. Is ya, kita juga sudah menjelaskan sebelumnya bahwa is itu berbeda dengan iza. Is itu adalah kejadian yang sudah terjadi, yang Allah
turunkan kembali yang Allah ceritakan kalau iza itu kejadian yang akan terjadi di masa datang dan itu pasti terjadi. Wa izan nufusu suwijat, wa iza sama'un syaqqat, wa iza yang ada dalam Al-Quran, semua itu tentang kejadian yang akan datang nantinya dan pasti terjadi. Adapun iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, iz qala Ibrahimu rabbi inni arini kaifa tuhyil mauta, itu semua adalah kejadian-kejadian yang sudah terjadi yang Allah ceritakan. Wa iz qulna dakhulu hazihil qaryah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ya kepada Bani Israel ya dulu, udkhulu hazihil qaryah, kunjungilah negeri ini. Jadi udkhulu hazihil qaryah. Apa yang dimaksud dengan udkhulu? Jadi saudara-saudara sekalian, udkhulu kita pahami udkhulu itu dengan penggunaan Al-Qur'an menggunakan kata udkhulu. Jadi udkhulu itu artinya masukilah. Jadi masukilah suatu tempat atau kunjungilah suatu tempat, berkunjung. Jadi udkhulu, jadi la tadkhulu, jangan kunjungi atau jangan masuki. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan masuki rumah yang bukan rumahmu. Jadi masuki atau jangan mengunjungi ya, kunjungi. Masukilah, dalam secara umum kita sebut udkhulu itu, dakhala itu artinya masuk ya, tetapi sebenarnya apabila kita melihat padanannya maka ini lebih tepat diterjemahkan dengan kunjungilah. Kenapa kita katakan kunjungilah? Karena di ayat lain, jadi sebagai padanannya Allah menyebut kata uskunu. Jadi masukilah dan dengan tinggal. Jadi ada, kalau udkhulu masuki dengan berkunjung saja, tidak tinggal. Kalau uskunu, masukilah satu negeri dan tinggal. Allah katakan dengan ayat yang sangat mirip, wa iza qila lahum uskunu, ya, apabila dikatakan kepada mereka masuk dan tinggallah, masuklah tinggali hazihil qaryah, uskunu hazihil qaryah. Jadi ini udkhulu hazihil qaryah, di ayat yang lain Allah katakan uskunu hazihil qaryah. Saudara-saudara sekalian, memang ayat ini adalah ayat tentang kisah Bani Israel. Tetapi di dalam kisah itu Allah menitipkan petunjuk. Allah menyelipkan petunjuk. Jadi ini bukan semata-mata mengisahkan, tapi ini ingin memberikan petunjuk ketika kita mengunjungi suatu negeri. Apa petunjuk itu? Allah katakan, wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun. Jadi wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun. Jadi di ayat ini Allah mendahulukan wadkhulul baba sujada baru wa qulu hittatun. Jadi ketika kita mengunjungi suatu negeri, wadkhulul baba sujada, masukilah pintu gerbangnya. Jadi jangan memasuki celah-celah lewat jendela istilahnya, mesti lewat pintu gerbang. Jadi ada albab, jadi ada namanya jendela. Kalau rumah ada pintu, ada jendela, jangan masuk lewat jendela tapi masuk lewat pintunya. Jadi wadkhulul baba, masukilah pintunya. Kalau sekarang, kalau negeri-negeri itu pintunya adalah bandar udaranya atau pelabuhan resminya. Jadi itu yang dimaksud dengan masukilah pintu sebuah negeri. Jadi masukilah pintunya sujada dalam keadaan hormat, jadi bukan dalam keadaan sujud. Bagaimana masuk dengan sujud? Ya, jadi kita sudah menjelaskan bahwa sujada atau sujud dalam bahasa Al-Quran itu bukan gerakan sujud, tetapi ini tentang hormat. Maksudnya masuklah, hormatilah, jadi masuklah di pintu gerbangnya, lewat pintu gerbangnya, dan hormatilah. Jadi kalau misalnya pintu gerbangnya ada namanya, semua negeri sehari ini ada namanya imigrasi. Masuklah lewat imigrasi, ya, jangan menjadi selundupan. Jadi jangan menyelundup masuk. Jadi itulah bahasa yang kita mengerti, yang kita gunakan hari ini. Bahasa Al-Quran, Allah katakan, wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun, dan wa qulu hittatun, dan katakanlah. Jadi wa qulu hittatun, katakanlah yang sebenarnya,
yang seakrab-akrabnya, ya. Maksudnya untuk apa berkunjung disampaikan. Jadi ya, itu kalau mau udah hulu ya. Jadi eh, masuki gerbangnya dengan hormat lewat imigrasi dan sampaikan apa namanya? Sampaikan tujuan berkunjung. Ya, itu kalau mau berkunjung. Tetapi kalau mau tinggal itu berbeda. Jadi kalau mau tinggal itu berbeda. Allah katakan, wa iza qila lahum uskunu, tinggallah. Jadi eh, wa qulu khittatun wadkhulul baba sujada. Ya, kalau mau tinggal itu didahulukan wa qulu khittatun baru wadkhulul baba sujada. Jadi kalau mau tinggal disampaikan dulu ya permohonan tinggal. Jadi diajukan dulu permohonan tinggal, kita mau tinggal, kita ingin bekerja atau kita ingin tinggal di keluarga, berapa menjenguk keluarga. Jadi disebut dulu, baru masuk dengan hormat pada apa namanya, pada babnya, pada pintunya. Jadi saudara-saudara sekalian, Eee, mungkin sebagian orang ini menganggap bahwa ayat-ayat ini hanya ayat kisah, ini kisah tentang Bani Israel yang diperintahkan Allah untuk memasuki negeri-negeri yang mereka lewati. Tapi ini sesungguhnya bukan sekedar tentang kisah. Ini sebenarnya adalah petunjuk kehidupan kita, petunjuk berbangsa, petunjuk bernegara. Bahwa masukilah negara orang, masukilah bangsa orang dengan visa ya. Kalau sekarang ada namanya visa visa berkunjung, ada namanya visa tinggal. Jadi Al-Qur'an yang ini adalah hudal linnas. Jadi ini adalah petunjuk bagi manusia dan manusia hari ini menjalankan tentang ini ya. Itu menandakan bahwa sebenarnya eh, tidak tidak buruk-buruk amat ya di dalam kehidupan kita itu gambaran realitas kehidupan ini. Ada saja yang sesuai ternyata dengan petunjuk Al-Quran. Jadi eh, Allah membedakan berkunjung udahulu dengan uskunu karena eh, apa namanya Allah katakan eh, apa namanya Allah mengatakan pertemuan itu. Jadi pertemuan itu akan menghasilkan mutiara-mutiara berlian dan permata, ya. Jadi yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Jadi sesuatu yang berbeda apabila dipertemukan itu akan melahirkan mutiara-mutiara dan permata. Berkunjunglah ke negeri, katakanlah sebutlah ke negeri Rusia misalnya. Ya, kita akan mendapatkan mutiara-mutiara dan permata dari sisi misalnya uh, teknologi perang ya, teknologi pertahanan. Di sana akan kita dapatkan. Berkunjunglah ke negeri-negeri misalnya negeri-negeri penghasil penghasil pangan ya, itu akan keluar mutiara permata berupa cara-cara bercocok tanam, cara-cara pertanian, teknologi pertanian akan kita dapatkan. Jadi tanpa kunjungan ya kita akan stagnan dalam pepatah Indonesia bagai katak dalam tempurung merasa besar, tapi di negeri kita sendiri kita tidak punya apa namanya tidak tidak belajar pada negeri-negeri yang lain. Jadi saudara sekalian, sekali lagi Allah menyelipkan. Jadi Al-Quran ini hudan warahmah. Al-Quran ini hudan bukan dongeng, bukan mendongengkan, tetapi ini ada petunjuk. Jadi berkunjunglah atau tinggallah. Jadi ada dua dalam Al-Quran karena semua Al-Quran itu berpola dua-dua, kitaban mutasyabihan masani. Jadi udkhulu hazihil qaryah. Jadi di ayat ini Allah katakan udkhulu bukan uskunu. Di ayat surah Al-A'raf Allah katakan uskunu ya. Jadi begitulah kita mempelajari Al-Quran, kandungannya kita kaitkan dengan kandungan ayat yang lain. Jadi sedikit juga saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki namanya fannul qissah. Ada namanya seni mengisahkan. Jadi tidak seperti manusia berkisah. Jadi jangan dibayangkan bahwa cerita-cerita dalam Al-Quran yang Allah kisahkan itu seperti kalau manusia berkisah, tidak. Jadi ada ciri, ada
ada karakter yang tersendiri di Al-Quran yang sangat hebat, yang menuntut untuk kita tadabburi karena dia kisah-kisah yang Allah kisahkan itu sepertinya tidak tuntas. Kenapa? Karena yang Allah inginkan sebenarnya adalah kita mengambil petunjuk, kita ambil petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu huda wa rahmah. Jadi jangan kita merasa setelah tahu terjemahannya kita sudah paham, oh tidak. Bagaimana kita mencari kandungan yang lainnya, kemudian bagaimana kita memetik petunjuk di situ. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut hazihil qaryah, ya, al-qaryah. Apa itu al-qaryah? Di Al-Quran yang lain Allah sebut Madinah. Jadi ada qaryah, ada Madinah, ini namanya pertidaksamaan, ini namanya sunaiyat. Jadi la in akhrajna di Al-Quran jadi ada sebutan-sebutan qaryah, ada sebutan Madinah, ya. Jadi misalnya Mesir, ya, kerajaan Fir'aun, Allah tidak menyebutnya qaryah, tapi Allah menyebutnya Madinah. Jadi wajah rajulun min aqsal Madinah, Mesir itu Madinah, bukan min aqsal qaryah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pindah ke Yathrib, Isra Miraj, berubah nama Yathrib menjadi Madinah, ya. Jadi Madinah. Sementara Mekah disebut dengan Qaryah. Ummul Qura itu Mekah. Jadi allati akhrajatka min qaryatika. Jadi kaummu yang telah mengeluarkanmu dari qaryatika, dari qaryahmu. Jadi Mekah itu qaryah, sementara Madinah itu Madinah. Jadi apa yang dimaksud dengan ini? Ini adalah lisan Arab. Jadi ketika sebuah negeri itu satu warna, baik warna pemikiran atau warna aktivitas, tidak ada yang lain, pokoknya satu warna, itu disebut dengan Korea. Tapi ketika itu berbeda-beda warna, majmuk di situ disebut dengan Madinah. Jadi Mekah itu disebut Ummul Qura karena di sana satu warna, semua kafir, ya, semua menolak, semua berada di bawah di bawah arahan Abu Jahal untuk mengkafiri Muhammad. Jadi disebut dengan Ummul Qura. Begitu juga dengan Taif, misalnya, jadi Allah menyebutnya qaryatain. Jadi lau anzal Qur'anu ala rajulin min qaryataini azim. Jadi dua qaryah yaitu Mekah kemudian Taif, ya, tempat Rasulullah juga itu Taif, itu juga satu karya karena satu warna di situ semua menolak. Jadi ketika satu warna itu disebut qaryah. Jadi Allah tidak mengatakan udkhulu hazihil Madinah. Jadi Allah mengatakan udkhulu hazihil qaryah. Baik saudara sekalian, ini sangat menarik untuk kita bahas karena kalau kita melihat seluruh ayat-ayat Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah membinasakan Madinah. Semua yang Allah binasakan adalah qaryah, ya. Semua yang Allah binasakan adalah qaryah. Allah katakan kam min qaryatin ahlaknaha. Betapa banyak karya yang kami telah binasakan. Jadi Allah tidak mengatakan kam min madinatin ahlaknaha. Allah tidak membinasakan sebuah negeri yang apabila negeri itu memberi ruang perbedaan. Ya. Jadi ketika di situ ada muslim, ada non muslim, ada ruang perbedaan di situ. Kemudian mereka tetap bercampur dan mereka tetap hidup bersama, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan. Tetapi ketika menjadi qaryah, jadi tidak menerima perbedaan, ya, maka siap-siaplah Allah akan membinasakan. Jadi Allah katakan wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Jadi semua yang menjadi qaryah, ya, itu akan kami binasakan sebelum kiamat. Jadi kalau ada namanya pembinasaan dulu, pembinasaan kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Soleh, ya, kaum Nuh dibinasakan, akan ada nanti
pembinasaan sebelum kiamat di masa mendatang. Sebelum kiamat ada pembinasaan apabila negeri menjadi qarya. Jadi ini betapa pentingnya kita memahami tentang qarya agar kita bisa memupuk negeri kita yang kita tinggali, yang kita cintai, untuk tetap ada menerima perbedaan. Jadi begitulah kehidupan yang memang ditetapkan oleh Allah. Warna bukan hanya putih, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau, ya, tetapi tetap bersatu. Begitulah kehidupan yang Allah inginkan. Allah tidak menginginkan satu warna, Allah tidak menginginkan kemutlakan. Kemutlakan ada pada akhirat. Di akhirat surga semua indah, semua kenyamanan surga, dan neraka neraka semua kehancuran, semua itu kemutlakan ada di akhirat. Tapi di dunia Allah menginginkan al-Madinah, berbeda tapi bersama. Jadi saudara sekalian, eh, Nabi Ibrahim, ya, sekilas tentang ini, ya. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana, jadi Rabbi ja'al hazal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, Ibrahim berkata, Rob, jadikanlah negeri ini aman, ya, berikanlah rezeki berupa buah-buahan yang melimpah kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Doa yang sangat berpihak, ya, hanya kepada orang beriman pada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim doakan. Doa ini langsung ditolak oleh Allah, langsung ditanggapi oleh Allah. Qala wa man kafara fa umatti'uhu. Allah mengatakan wa man kafara fa umatti'uhu. Dan Allah berkata orang kafir pun akan kuberikan. Iya. Kenapa? Karena kalau orang beriman saja di situ itu menjadi karya. Jadi sebuah negeri ada iman, ada kafir, ya. Yang Allah tidak kehendaki adalah zalim, yang mengakses bukan aksesnya. Yang Allah tidak kehendaki adalah yufsiduna fil ard wa yasfikud dima, merusak dan menumpahkan darah. Jadi mungkin kerangka berpikirnya kita sudah dapatkan. Begitulah petunjuk dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam meskipun itu berbeda. Jadi bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmat bagi muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Baik, kita kembali, wa iz qulna dkhulu hazihil qaryah. Jadi bukan mengatakan iskunu hazihil madinah. Jadi udkhulu hazihil qaryah. Wa kulu minha haitsu syi'tum ragada, makanlah apa yang engkau sukai. Wa dakhulul baba sujada, jadi masuki pintunya dengan hormat. Wa qulu khittatun, sampaikan apa yang mau apa tujuannya mengunjungi. Nagfir lakum khatayakum, kami akan mengurai sengketa-sengketa kesalahpahaman apabila muncul. Jadi kesalahan apabila muncul, Allah yang akan turun tangan untuk mengurai. Nagfir lakum, kami yang mengurai. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Jadi Rabbana gfir lana, uraikanlah bagi kami, Allah akan menguraikan apabila muncul kesalahpahaman di kemudian hari dengan penduduk negeri yang dikunjungi. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan memberikan tambahan nikmat pada orang-orang yang muhsinin. Artinya pada orang-orang yang mengunjungi negeri orang dengan al-muhsinin, dengan kunjungan yang baik, dia menjadi pengunjung yang baik, maka Allah akan menambahkan keberkahan, kebaikan. Baik. Fabadala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'. Di surah Al-A'raf ayat ini juga hampir sama. Fabadala allazina zalamu rijzan minas sama', ya. Silahkan nanti dicek di surah Al-A'raf. Bedanya Allah katakan di sini fa'anzalna, di surah Al-A'raf Allah katakan fa'arsalna, ya. Fa'arsalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Ya, kalau di dalam surah Al-A'raf Allah katakan fa'arsalna 'alal ladzina zalamu rijzan.
Baik, kita tidak terlalu memberikan penjelasan tentang ayat ini, dan kita akan langsung di ayat setelahnya. Wa istasqa Musa liqaumihi, ketika Musa istasqa. Jadi ketika Musa memintakan air, jadi meminta air minum pada kaumnya. Jadi beda istasqa, beda wasaqa lahuma. Jadi Musa pernah meminumkan gembalaan putri dari Syuaib, dan Allah katakan wasaqa lahuma. Wasaqa ini wa istasqa, meminta diberikan minum, diberikan air, diberikan sumber air pada kaumnya. Wa istasqa Musa liqaumihi, ketika Musa meminta dan kaumnya sumber mata air. Apa kata Allah? Fadrib, fakulna drib bi asakal hajar. Kami berkata kepada Musa, pukulkan tongkatmu pada sebuah batu. Fam fajarat min husnata asyrata aina, maka muncullah infajarat, ya, maka muncullah mata air, 12 mata air, 12 jadi mata air. Mengapa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa ini dikisahkan? Karena sebagai padanannya ini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nanti juga akan akan berhadapan dengan kaumnya, dan kaumnya meminta satu mata air. Jadi orang-orang Quraisy berkata, lan nu'mina laka hatta tahjura lana minal ardi yambu'a. Jadi kami tidak beriman kepadamu Muhammad bahwa kau utusan Allah, ya, sampai kau memunculkan satu mata air di bumi untuk kita, ya, satu mata air. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, tidak bisa Rasul menghadirkan satu mata air, ya, tetapi Musa menghadirkan 12 mata air. Jadi Bani Israel ini, kalian berimanlah. Jadi Bani Israel ini tentunya Bani Israel, betapa kalian dulu itu, ya, diperlihatkan mukjizat, ya, pada Rasul, pada Musa, ya, kalian pernah minta dimintakan oleh Musa mata air, kami cukup berikan, pukulkan tongkatmu wahai Musa, muncul 12 mata air. Jadi sekarang berimanlah pada wa aminu bima anzaltu, berimanlah pada aku turunkan yakni Al-Quran. Meskipun Muhammad tidak bisa memberikan satu pun mata air, ya, karena Muhammad dan Musa itu sama-sama Rasul. Jadi ini namanya padanan, ini namanya sunai. Musa bisa memberikan 12 mata air, Muhammad tidak bisa. Akan tetapi semua tentang itu, aminu bima anzaltu, berimanlah pada yang kuturunkan. Jadi saudara-saudara sekalian, Musa banyak sekali mukjizatnya. Jadi tongkatnya itu bisa membelah laut, bisa menghidupkan orang mati, nanti akan disebutkan. Jadi Musa bisa menghidupkan orang mati dengan tongkatnya. Musa bisa mengeluarkan mata air dengan tongkatnya. Jadi tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Jadi betapa banyak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan mukjizat yang bisa terlihat mata. Kenapa? Karena Allah katakan, wa ma mana'ana an nursilah bil ayat, kami tidak memberikan kamu mukjizat illa an kazzabal awalun, karena mukjizat itu tidak berguna juga, ya. Mukjizat itu akan didustakan juga. Betapa banyak mukjizatnya Musa, tapi umatnya juga akhirnya mendustakan Musa, sampai di akhir kisah Musa alaihissalam. Apa kata Musa? Tuhanku, saya tidak punya apa-apa. Ma amliku illa nafsi wa akhi. Saya tidak mempunyai apa-apa kecuali diriku dan saudaraku. Jadi yang tersisa beriman di masa Musa hanya dirinya dan Harun. Jadi meskipun begitu banyak mukjizatnya.
Baik, kita melanjutkan pada ayat selanjutnya. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Jadi qala atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Baik saudara sekalian, apa maksud dari ayat ini? Ayat ini pun mengingatkan kepada Bani Israel. Di Bani Israel ini memang rada-rada apa namanya, rada-rada generasi yang banyak meminta, banyak neko-neko ya. Allah mengingatkan mereka, ketika kalian pernah berkata kepada Musa, kami tidak sabar dengan satu makanan. Jadi ini tentang makanan lagi, mereka mempertanyakan. Mereka meminta bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha. Ya. Jadi sampai-sampai Musa berkata, kalau mau yang begitu-begitu, makanan yang lengkap seperti itu, ihbitu Misran, pergilah, turunlah ke Mesir. Jadi ihbitu Misran, turunlah ke Mesir. Saudara-saudara sekalian, ini adalah kisah tentang Bani Israel, tetapi Allah menyelipkan petunjuk. Allah menyelipkan petunjuk. Petunjuk betapa bahwa janganlah kita menjadi seperti Bani Israel yang segalanya diminta sama nabinya. Jadi segalanya diminta sama nabinya. Kalau tidak dipenuhi, mereka tidak beriman. Jadi jadilah kaum yang bisa beriman meskipun tidak bertemu dengan nabinya, meskipun tidak mendapatkan apa yang diminta pada nabinya. Jadi ini petunjuknya. Jadi orang beriman, Allah katakan allazina yastami'unal qaul wa yattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika humul albab. Jadi orang-orang yang meminta apa namanya, yastami'unal qaul, meminta perkataan-perkataan, mencoba mendengarkan perkataan-perkataan dari mana saja, tapi mengikuti yang benar. Jadi ikuti yang benar, mereka itulah orang yang terpetunjuki. Bukan mengikuti yang paling banyak narasinya, bukan mengikuti yang paling apa namanya, yang paling viral, bukan, tapi mengikuti yang paling benar, yaitu mengikuti yang ada dalam Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Itulah mereka-mereka yang mendapatkan petunjuk, dan itulah ulul albab, itu yang terbuka pikirannya. Jadi Allah ingin kita menjadi ulul albab, bukan ulul basar, bukan melihat mata Rasulullah seperti ini. Jadi Rasul itu banyak juga dibuatkan cerita-cerita tentang mukjizat. Katanya mukjizat Rasul itu banyak. Air keluar dari jari-jarinya. Ini adalah kebohongan yang luar biasa ya. Rasul dari bumi saja tidak bisa mengeluarkan satu mata air, apalagi dari jari-jarinya. Jadi uh, ini namanya yaftaruna 'ala Allahil kadzibah. Mereka itu membuat-buat kebohongan atas nama Allah. Jadi saudara sekalian, banyak sekali yang dibuatkan para pendahulu kita. Batu-batu bisa berbicara, bisa membelah bulan. Muhammad bisa membelah bulan. Mukjizat Muhammad katanya bisa membelah bulan. Subhanallah, subhanallah. Seandainya Muhammad bisa membelah bulan, beriman semua orang Mekah. Iya, seandainya bulan pernah dibelah oleh Muhammad, beriman semua. Buktinya mereka tidak beriman. Sampai Fathu Makkah tidak beriman. Ya, seandainya air bisa keluar dari jari-jari Muhammad, beriman semua orang Mekah. Iya, beriman semua. Kalau mereka minta satu mata air saja, mereka akan beriman. Apalagi kalau sampai di jari-jarinya keluar. Subhanallah, sampai Fathu Makkah baru orang Mekah beriman. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak sekali narasi-narasi yang bertentangan dengan Al-Quran yang dibuatkan oleh para pendahulu kita. Jadi seolah-olah mereka membiarkan ayat-ayat Al-Quran berlalu, lalu mereka membuat apa namanya, narasi-narasi yang mesti diimani oleh generasi-generasi belakangan. Baik saudara sekalian,
Kemudian Bani Israel itu waduribat alaihimuz zillat wal maskana wa ba'u bi ghadabin minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Jadi saudara sekalian, ini kisah tentang Bani Israel. Mereka mendapatkan kehinaan, mereka mendapatkan kesempitan hidup, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah itu karena mereka yakfuruna bi ayatillah, ya. Mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah. Karena itu ini petunjuk, janganlah mengingkari ayat-ayat Allah seperti Bani Israel, ya, agar tidak tertimpa kehinaan, maskana dan ghadabin minallah. Wa yaqtuluna nabiyina, dan mereka itu membunuh nabi. Jadi nabi pun mereka bunuh, jadi nabi pun mereka bunuh. Jadi pembunuhan itu adalah sesuatu yang mengundang ghadab al-maghdub, ya, sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah. Jadi man qatala mu'minan muta'ammidan, ya kata Allah itu fajaza'uhu jahannama ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Jadi Allah marah kepada mereka siapa yang membunuh mukmin. Jadi Bani Israel bukan hanya yang dibunuhnya mukmin, tapi nabi yang dibunuh Bani Israel itu. Bagaimana Allah tidak murka. Jadi kemurkaan ada tadi pada ghadab, pada pembunuhan, dan juga pada makanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka makanan salwa, mereka minta yang lain. Jadi jadi ada pada makanan dan pada pembunuhan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kita, kulu mimma razaqnakum, makanlah apa yang kami rezekikan kepadamu, wala tusrifu, jangan berlebihan, fayahibbu alaikum ghadabi. Jadi maka lalu kami halalkan kemurkaanku pada kalian. Jadi kemurkaan Allah al-maghdub itu ada pada dua hal, yaitu makanan dan pembunuhan. Jadi saudara kalian, makanan kita jangan terlalu berlebihan, karena fayahillu alaikum ghadabi, jangan sampai Allah menghalalkan kemurkaannya pada kita. Baik, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi itulah begitulah kemaksiatan dulu Israel, dan mereka juga keterlaluan, mereka ya'tadun. Jadi mereka keterlaluan kepada sesamanya. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya. Jadi petunjuk, dan petunjuk ini adalah zikra lil alamin, ini untuk semuanya, seluruh alam, bukan untuk Bani Adam saja, tapi untuk Bani Israel juga. Jadi Bani Israel, lihatlah dulu kalian. Jadi seolah Allah ingin membuka semua sejarah dan profil Bani Israel, ya. Tanpa petunjuk mereka mendustakan ayat Allah, bahkan di depan nabinya mereka mendustakan ayat Allah, membunuh nabi, dan berlebih-lebihan dalam makan. Jadi semua itu yang mengundang ghadab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Meskipun di satu sisi mereka, sejarah mereka, inni faddaltukum al alamin, mereka telah mereka dimuliakan, mereka diutamakan dari kaum-kaum yang lain, diutamakan dengan kitab Taurat dan Injil, diutamakan dengan nabi besar Musa dan Isa, diutamakan dengan menyelamatkan bersama Nuh, dzurriyyatan man hamalna ma'anu, generasi yang kami selamatkan bersama Nuh. Itulah Bani Israel. Jadi saudara sekalian, banyak petunjuk dari kisah-kisah Israel yang Allah turunkan kepada kita. Tentunya sangat sedikit sekali yang bisa kita kupas. Tentunya masih sangat banyak sekali. Intinya untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, ikutkan pada ayat-ayat yang lain. Iza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna 'alaina bayana. Kemudian yang kedua, carikan sunainya, karena semua penuturan Allah itu kitaban mutasyabihan masani. Semua konteksnya berpula dua-dua. Syukran lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin. Sampai ketemu di kesempatan yang lain untuk halaman-halaman berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.